Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita masih memasuki video pembelajaran untuk mata kuliah analisa kredit yang akan membahas tentang analisa kelayakan usaha. Sebelumnya kita telah memahami tentang analisa aspek manajemen dan analisa aspek teknis. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang menilai kelayakan usaha di suatu perusahaan melalui yang pertama ada analisis titik impas atau break-even point, yang kedua adalah analisis economic order quantity atau EOQ, dan yang terakhir penyusunan anggaran produksi. Materi ini penting untuk dipahami bagi Anda calon analis kredit di perbankan untuk memahami bagaimana cara menilai kelayakan usaha sebelum Anda memberi keputusan untuk merealisasikan kreditnya. Baik, yang pertama kita akan masuk ke analisis titik impas atau break-even point. Analisis titik impas menurut ahli ya, ada Bone dan Kurz. Di sini adalah tingkat penjualan yang menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup seluruh biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini juga biasanya disebut titik balik modal usaha. Jadi, kalau perusahaan sudah mencapai pada titik ini, artinya perusahaan sudah berhasil membalikkan modal awal pada saat mereka mendirikan perusahaannya. Tujuannya apa? Yang pertama itu untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, untuk meramalkan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Jadi secara umum, tujuan dari analisis titik impas ini adalah untuk melihat batasan minimal sampai di batas mana perusahaan harus melakukan penjualannya agar ia tetap berada di titik impas atau di titik balik modalnya. Artinya, perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, berikut ada grafik untuk analisis titik impas ya. Jadi, grafik ini akan menghubungkan mana yang menjadi variable cost dan mana yang menjadi fixed cost. Nah, nanti akan ditemukan titik baliknya ya. Nah, setelah dibuat kurva seperti ini, maka nanti akan ditemukan garis yang bersinggungan. Garis yang bersinggungan itulah yang menjadi titik balik modalnya. Oke, berbicara dengan total biaya itu adalah penjumlahan antara biaya tetap atau fixed cost ditambah dengan biaya variabel atau variable cost. Nah, apa itu biaya tetap? Biaya tetap artinya biaya yang tidak akan berubah walaupun volume produksinya itu berubah-ubah ya. Misalnya adalah biaya sewa ruko ya. Nah, biaya sewa ruko seberapapun perusahaan menghasilkan produk, maka sewa ruko itu sama. Tidak mungkin kalau penjualan ataupun produksi dari perusahaan pada bulan ini turun, maka ia akan meminta uang sewa gedung itu juga turun, kan itu tidak mungkin ya. Maka ini tergolong pada biaya tetap. Jadi grafiknya di sini hanya ada garis datar saja. Oke. Nah, berbeda dengan biaya variabel. Kalau biaya variabel, biayanya itu akan berubah-ubah tergantung volume produksi. Perusahaan yang berniat untuk memproduksi dalam jumlah yang banyak tentu akan mengeluarkan biaya yang besar pula, dan sebaliknya ya. Sehingga kurvanya di sini akan berubah-ubah. Oke. Berikut ada contoh soalnya agar kita lebih memahami tentang analisis titik impas ini ya. Andaikan biaya tetap sebesar $100.000 dan biaya variabel 66,7% dari BEP. Bila harga jual 7,5 per unit, pada penjualan berapakah titik impas? Nah, setelah dicari ya dengan rumus berikut, maka diperoleh titik impasnya itu $300.000.
Berarti perusahaan akan mencapai balik modal ketika perusahaan mampu memperoleh penjualan sebesar $300.000. Kalau dibuat dalam unit, maka dibagi dengan $7,5 harus menjual sebanyak 40.000 unit, baru perusahaan tidak mengalami kerugian, ya. Nah, lalu kita gambarkan ke dalam kurva seperti ini, maka ditemukan di sini titik impasnya sesuai ya, di harga penjualan $300.000 dan sebanyak 40.000 unit. Nah, ini ada contoh soal, silahkan Anda kerjakan, dan kalau Anda sudah dapat jawabannya silahkan komen di bawah ya. Oke, yang kedua ada Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ ini adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya pesanan. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk meminimalkan biaya persediaan, yang kedua meminimalkan kehabisan stok, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi keseluruhan. Dengan adanya EOQ ini akan mempermudah perusahaan untuk mengecek ketersediaan stoknya di gudang, dan agar stoknya itu tidak lama-lama di gudang, karena kalau semakin lama stok berada di gudang, biaya pemeliharaannya juga akan semakin mahal dan menjadi alat bantu bagi perusahaan agar tidak sampai kehabisan stok yang nantinya berpengaruh terhadap produksi perusahaannya. Oke. Rinciannya, EOQ ini akan melibatkan adanya biaya pemesanan seperti biaya pemesanan bahan baku, biaya pengiriman, biaya penerimaan barang, dan biaya penyelesaian ketika barang sudah sampai. Yang kedua melibatkan biaya penyimpanan termasuk biaya penyewaan gedung, biaya pemberian gaji, biaya asuransi, dan biaya operasional. Nah, berikut adalah rumus dari EOQ ya, ini sudah baku rumusnya. EOQ sama dengan akar dari 2RS dibagi dengan P kali I. R menunjukkan jumlah barang yang dibutuhkan suatu usaha, S menunjukkan biaya pemesanan yang diperlukan, P menunjukkan harga beli satuan barang, dan I persentasi biaya penyimpanan barang. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soal ya, supaya lebih memahami. PT Mentari Abadi membutuhkan bahan baku sebanyak 360.000 unit, pengeluaran untuk bahan baku per unit sebesar 150.000, itu per unit ya. Sedangkan harga bahan baku per unitnya adalah 2.000. Biaya satu kali pemesanan adalah 200.000. Untuk biaya penyimpanannya adalah sekitar 25% dari nilai bahan baku. Maka kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Didapatlah EOQ-nya itu adalah 14.697 unit. Sehingga frekuensi pemesanan setiap tahun itu dibagikan dari 360.000 dibagi jumlah EOQ-nya tadi ya, maka sama dengan harus ada 24 kali pemesanan. Nah, ini ada contoh soal lainnya, silahkan Anda kerjakan ya. Kalau dapat jawabannya silahkan komen di bawah. Nah, yang terakhir ada penyusunan anggaran produksi. Yang namanya anggaran pastilah ini berhubungan dengan rencana perusahaan ya. Nah, sehingga penyusunan anggaran produksi ini merupakan rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan, dengan mempertimbangkan jumlah persediaan pada awal dan akhir periode tertentu. Ini akan berfungsi untuk memproyeksi labanya di kemudian hari. Volume produksi itu ada sama dengan volume penjualan tambah persediaan akhir dikurang dengan persediaan awal. Nah, ini ada contoh soalnya ya, untuk kita dapat mencoba menghitung volume produksi perusahaan. Sebuah perusahaan merencanakan menjual produknya sebanyak 142.000 unit dalam tahun 2018. Jumlah persediaan barang pada awal Januari 2018 sebanyak 20.000 unit dan persediaan akhirnya adalah 15.000 unit. Maka kalau dapat kita hitung dengan rumus yang tadi, volume produksi didapatkan sebanyak 137.000 unit. Inilah yang harus diproduksinya untuk tahun berjalan.
Biaya produksi itu tergolong mulai dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Sehingga kalau kita mau menyusun anggaran produksinya, maka kita juga harus menghitung anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead. Itulah jumlah keseluruhan total, itulah yang akan menjadi total anggaran biaya produksi. Nah, ini adalah 3 parameter kita sebagai analis kredit untuk dapat menilai analisa kelayakan usaha. Kalau Anda ingin lebih memahami materi hari ini, silakan Anda mengerjakan contoh soal yang tadi ya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.